Renungan Harian Katolik, Rabu 6 Agustus 2025. Kebahagiaan. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Lukas bab 9 ayat 33. Saudara-saudara, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes naik gunung untuk berdoa. Gunung merupakan tempat pewahyuan diri Allah dan tempat perjumpaan manusia dengannya. Pewahyuan ilahi itu nyata dalam perubahan wajah Yesus dan pakaiannya yang menjadi putih berkilau-kilauan. Perubahan rupa dan pakaian Yesus merujuk pada kemuliaan dan realitas adikodratinya. Suasana ilahi itu disertai dengan munculnya 2 tokoh dalam sejarah Israel yang sudah berada di surga, yaitu Musa dan Elia. Petrus, Yakobus, dan Yohanes mengalami peristiwa iman bersama Yesus di puncak gunung. Begitu bahagianya sampai Petrus berniat membangun 3 kemah untuk Yesus, Musa, dan Elia. Ia ingin mengalami kebahagiaan dalam waktu yang lama. Ia ingin tinggal bersama dalam kebahagiaan bersama Yesus dan nabi-nabi. Maka Petrus pun melupakan dirinya dengan mengutamakan kemah untuk Yesus, Musa, dan Elia. Akan tetapi, Yesus tidak memenuhi permintaan Petrus. Yesus mengajak ketiga murid itu untuk turun dari gunung kembali dalam kehidupan nyata. Ia mengajarkan kepada para murid bahwa pengalaman iman akan Allah bukan untuk diri sendiri saja. Pengalaman iman harus menjadi konkret dalam kehidupan sehari-hari. Pengalaman iman harus diberitakan dan diwartakan kepada orang lain. Hidup yang dilandasi oleh pengalaman iman akan kebersamaan dengan Allah harus ditampakkan di dunia ini. Peristiwa Yesus menampakkan kemuliaannya menjadi tanda akhir perjalanan orang beriman dalam kebahagiaan. Namun kita sebagai orang beriman harus menyadari bahwa kebahagiaan juga terjadi dalam proses hidup sekarang ini. Kebersamaan bersama Allah bukan hanya untuk sendiri, tetapi untuk banyak orang mengimani Allah. Dalam hidup kita, banyak peristiwa mulia dari Allah yang hadir di hadapan kita. Namun, seperti Petrus, Yakobus, dan Yohanes, kita seringkali tertidur secara rohani dan melewatkan peristiwa-peristiwa tersebut. Pikiran kita lebih banyak tertuju kepada peristiwa dan aktivitas yang terlalu bermanfaat bagi kehidupan rohani kita. Menghabiskan waktu untuk bermain di media sosial dan membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat, kita melewatkan peristiwa penting dalam hidup kita. Padahal kalau kita mau meluangkan waktu untuk menyadari mulia dari Allah yang terjadi dalam hidup kita, kehidupan rohani kita akan dikuatkan dan semangat untuk hidup akan semakin diperbarui. Tuhan ingin menyatakan kemuliaan-Nya kepada kita, para murid yang dikasihi-Nya. Hari ini, kita merayakan pesta Tuhan Yesus menampakkan kemuliaan-Nya di hadapan 3 rasul terpilih, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes.
Para rasul ini diajak Yesus ke sebuah gunung dan melihat Dia berubah rupa di hadapan mereka dengan jubah putih bercahaya. Digambarkan bahwa saat itu Petrus sangat bahagia. Karena itu, ia langsung ingin membangun 3 kemah, masing-masing Elia, Musa, dan Yesus. Namun, kebahagiaan itu berubah menjadi ketakutan ketika tiba-tiba turun awan yang terang menaungi mereka, dan dari awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-murid itu, dan mereka sangat ketakutan. Namun, rasa takut itu hilang saat Yesus menyentuh mereka dan berkata, "Jangan takut." Pada pesta Yesus menampakkan kemuliaannya ini, Tuhan Yesus menghendaki kita yang mendengar sabdanya pun ikut menikmati kemuliaannya. Kita berbahagia karena Tuhan sendiri datang dan selalu menyertai kita. Tuhan membuka jalan bagi kita untuk menikmati kemuliaan Bapa dengan mengikutinya, serta mendengar dan melakukan sabdanya di dalam keseharian hidup kita. Bapa sendiri menghendaki kita mendengar putranya. Dengan mendengar Yesus, kita mendengar Bapa sendiri karena Yesus dan Bapa adalah satu. Tuhan, semoga pengalaman iman para rasul ini semakin meneguhkan iman kami akan Dikau dan kelak bersatu dalam kemuliaan-Mu. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.